Oke, sepertinya sudah banyak yang hadir di live streaming YouTube kita ya, Ibu. Oke, sepertinya sudah banyak yang hadir di live streaming YouTube kita ya, Ibu. Baik, ibu-ibu semua, di sini sudah kita lihat di live streaming YouTube-nya sudah ada 44 peserta. Dan sebentar lagi kita akan mulai ya, Ibu Juria. Sekitar berapa menit lagi, Ibu Juria, kita akan mulai acara hari ini? Halo, Ibu Juria? Iya. Iya, kira-kira berapa menit lagi kita akan mulai acara kita hari ini? Sudah siap, Lindi? Oh, sudah siap. Mungkin kita sapa terlebih dahulu saja ya, Bu Juria, sebentar, karena sepertinya ada banyak peserta sudah menunggu di live streaming YouTube. Bagaimana, Ibu Juria? Silakan, Lindi. Oke, baik Bapak Ibu yang sudah hadir di live streaming YouTube, kami ucapkan terima kasih. Apa kabarnya? Terima kasih sudah bersedia untuk hadir pada pelatihan kedua kita hari ini ya Bapak Ibu. Jadi di sini sebelum kita mulai, saya dan rekan-rekan yang lain ingin melihat persiapan dan semangat dari Bapak dan Ibu semua. Tolong seperti biasa ketikkan kata semangat dan dari sekolah mana. Kira-kira Bapak Ibu masih semangat tidak mengikuti kegiatan pelatihan hari ini? Karena sebentar lagi dalam hitungan menit kita akan memulai acara kita hari ini. Oke Bapak Ibu semua, pokoknya salam semangat ya. Di sini sudah saya lihat ada dari Bapak Firman Junaisa dari SMA Negeri 1 Sembawa. Halo Bapak, apa kabarnya? Sudah siap ya Pak ya? Lalu di sini juga ada dari, wah ini tetangga ini Bu Widuri, Ibu Hadijah Yulita dari SD 109 Palembang. Masya Allah, sudah hadir juga di sini. Halo Ibu, salam kenal. Kami dari SD Negeri 111 ya Bu. Nanti kita bareng-bareng main ya Bu ya. Wah, terima kasih. Selanjutnya juga ada dari Bapak Junaidi dari SD Negeri 12 Tawang Kelapa. Siap mengikuti materi hari ini, kata beliau. Luar biasa sekali semangatnya. Wah, terus di sini juga ada Ibu Maharani dari SD Negeri 188 Palembang. Luar biasa sekali semangatnya ya, Bapak dan Ibu. Iya, sepertinya sudah bertambah lagi ya Ibu Juria, pesertanya sekitar 64 peserta dari 44 sudah menyusul. Mudah-mudahan beberapa menit ke depan juga akan bertambah lagi pesertanya. Wah, luar biasa nih, masih semangat semua. Oke, dari Ibu Nurbana dari SMP Negeri 60 Palembang. Nah, di sini luar biasa, Ibu-ibu. Di sini ada dari Aceh, Bapak Holi Junaidi. Halo Bapak dari Aceh, luar biasa sekali. Terima kasih sudah mengikuti acara kita yang ada di Palembang. Semangatnya, Masya Allah, benar-benar menginspirasi kita semua untuk belajar terus. Terima kasih ya Bapak. Dari Ibu Yati YCL, yaitu dari Yati Cipta Lestari, SMA Negeri Muara Enim. Semangat! Wah, panjang sekali semangatnya. Wah, Masya Allah. Iya, Ibu Juria sepertinya ini udah siap semua dan semangat semua. Pesertanya pun sampai menit ini sudah bertambah menjadi 72 peserta. Luar biasa sekali ya. Banyak ya. Banyak sekali. Ini masih semangat deh pokoknya, kata Ibu Rini Novitri. Wah, luar biasa. Kira-kira narasumber kita hari ini juga siap belum? Pastinya tidak kalah dengan peserta kita hari ini ya Bu Juria ya. Pasti. Di sini ada Ibu Yunita. Sudah siap Bu Yunita? Ya, halo Bapak Ibu semuanya. Insya Allah siap ya. Wah, sudah siap sekali. Di sini juga sudah ada Ibu Widuri, kemudian ada Ibu Putri Kusumawardani, dan tentu saja ada Bunda kami dari pengawas Kota Palembang, Ibu Yusfa Abdiharul. Terima kasih atas kehadirannya Ibu. Iya, luar biasa semangatnya. Baik, Ibu Juria sepertinya sudah menunjukkan 1:59 menit. Bagaimana kalau kita saja acara kita pada siang hari ini? Boleh, Bu Rindi. Oke, baik Bapak Ibu, bersiap-siap, kita akan mulai acara kita hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Apa kabarnya? Baik-baik semua kan? Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pelatihan hari kedua pada hari ini. Pelatihan kolaborasi Merdeka Belajar mewujudkan Sumsel Maju untuk semua. Di sini pada kegiatan pada hari kedua ini kita akan mengikuti 2 sesi, yaitu sesi pertama materinya membuat web sekolah dengan menggunakan Google Sheet dengan narasumbernya Ibu Yunita MPD, trainer GMT, guru dari SMA Negeri 10 Palembang. Dan moderatornya adalah Ibu Putri Kusuma Wardani SPD. Kemudian sesi kedua yaitu tentang integrasi Google Classroom dengan Google Form dan Google Meet dalam mewujudkan Merdeka Belajar. Di sini sebagai narasumbernya yaitu Ibu Widuri Diasari, SPD, Certified Educator Google, guru dari SDN 111 Palembang, dan sebagai moderatornya adalah Ibu Hairunisa SPD. Baiklah, tidak berlama-lama lagi. Untuk sesi yang pertama, saya persilakan kepada Ibu Putri Kusuma Wardani sebagai moderator untuk menyajikan sesinya. Silakan. Ya, terima kasih Bu Juju atas kesempatannya pada hari ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat ya Bapak Ibu sekalian, para peserta Merdeka Belajar mewujudkan Sumsel Maju untuk semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Kusuma Wardani. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu acara kita pada hari ini. Nah, sebelum saya mau masuk ke sesi kita, saya mau menyapa dulu untuk para peserta yang sudah hadir di live streaming kita pada hari ini. Ternyata sudah ada 93 orang. Wah, sudah lumayan ya. Sudah lumayan banyak sekali di sini. Ada Ibu Yulieni, ada Bapak Muhammad Senen, ada Bu Rosalina. Semoga masih tetap semangat untuk mengikuti acara kita pada hari ini, karena materi-materi hari ini itu sangat-sangat menarik sekali ya Bapak Ibu. Oke, baiklah. Di sini, wah ternyata nambah nih, udah sampai 103. Mudah-mudahan beberapa waktu yang akan datang akan menambah peserta lagi untuk menonton live streaming kita pada hari ini. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu, ternyata semangatnya pada hari ini. Padahal hari ini jam-jam ini jam-jamnya rawan ngantuk ya Bapak Ibu, tapi luar biasa antusiasnya mengalahkan rasa kantuknya. Oke, alhamdulillah senang sekali saya Putri Kusuma Wardani bisa menyapa Bapak Ibu guru hebat semua se-Nusantara dan akan memandu materi kedua materi pertama di hari kedua hingga pukul 15.20 nanti dengan tema membuat web sekolah dengan menggunakan Google Sites yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita yaitu Ibu Yunita MPD. Nah, Ibu Yunita ini adalah seorang guru di SMA Negeri 10. Mungkin beberapa peserta sudah mengenal Ibu Yunita ini ya, atau mungkin ada rekan kerjanya di SMA 10. Benar ya Ibu Yunita? Bagaimana Bu Yunita, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi pada hari ini? Alhamdulillah siap Ibu. Ibu Putri mungkin. Siap ya Bapak Ibu ya. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita simak bersama penyampaian materi yang pertama kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita Ibu Yunita. Ya Ibu Rindi, Ibu Rindi ada apa Bu Rindi?
Oke, mungkin di sini kepada Ibu Julia dan juga Ibu Putri Kusuma ada konfirmasi sedikit, ada revisi sedikit. Jadi untuk materi kita hari ini kita change. Jadi untuk Google Classroom-nya nanti untuk Ibu Yunita, sedangkan untuk membuat website di Google Sites yaitu nanti Ibu Widuri. Jadi untuk sesi pertama nanti sementara kita ganti dulu sama Ibu Yunita ya. Ibu Iya. Yunita, lalu sesi kedua itu Ibu Widuri. Dan materinya Ibu Yunita itu tentang Google Classroom, seperti itu. Jadi dikarenakan tadi ada beberapa sedikit perubahan, jadi tidak apa, karena semuanya narasumber-narasumber hebat semua ya, Ibu Putri dan juga Ibu Widuri ya. Jadi seperti itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih atas konfirmasinya Ibu Rindi. Karena sebelumnya ini kita belum tahu ya Bu Rindi ya untuk masalah change-nya acara kita. Jadi ya dikarenakan memang kesibukan kita sebagai seorang kadang ya, kita tiba-tiba ada acara lagi ya seperti itu. Jadi di detik-detik terakhir kita harus mengubah seperti itu. Tidak masalah ya ibu-ibu semua, karena ya tentu saja narasumber kita di sini hebat semua dan berkompeten di bidangnya. Jadi sama saja. Ya Ibu Putri ya. Ya betul sekali Bu Rindi, karena narasumber kita ini memang benar-benar orang yang sudah berpengalaman dalam bidangnya masing-masing ya, benar ya Bu Rindi ya? Iya benar sekali. Oke, baiklah tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja ya Ibu Yunita untuk penyampaian materi pertamanya hari ini. Silahkan, waktu dan tempat saya persilahkan Ibu Yunita. Iya, terima kasih Ibu Putri, Bu Rindi, Bu Widiri, Bu Julia ya, Bu Julia, Ibu Yusparida atas waktunya. Selamat siang, selamat mengikuti diklat hari ini ya. Semangat semuanya ibu-ibu yang ada di Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya mohon izin ya kepada ibu-ibu master trainer yang lebih sudah dulu jadi master trainer. Ibu Widiri, Bu Putri, dan Bu Rindi. Saya mohon izin. Baiklah, Bapak Ibu hebat semuanya. Kali ini saya akan memaparkan materi bagaimana membuat kelas di Google Classroom dan apa sih perbedaannya Google Classroom dengan Google biasa. Nanti kita bisa lihat ya apa perbedaannya Google Classroom dengan Google biasa, bisa terlihat di sini. Kalau saya perhatikan di grup yang sudah dibuat, rata-rata Bapak Ibu semuanya sudah memiliki Classroom ya, Ibu-Ibu ya. Bentar Ibu ya. Slide saya sudah terlihat Ibu Putri? Bu Putri, gimana? Slide saya sudah terlihat? Sudah Ibu. Sudah, oke ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, mungkin pada saat awal pertama kali kita akan membuat akun belajar dulu ya, kita login dengan akun belajar. Nah di sana Bapak Ibu semuanya akan diarahkan bagaimana membuat akun dengan menggunakan Google Classroom ya. Kita bisa login dengan menggunakan Classroom ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah login menggunakan akun, di sini saya sudah menggunakan akun belajar. Bapak Ibu bisa menambahkan di sini ya, tambah akun lainnya. Misalnya Bapak Ibu mau menggunakan akun pribadi. Misalnya saya pakai akun pribadi dulu ya, seperti ini. Kita masukkan kata sandinya. Mungkin nanti bisa di berikutnya seperti itu ya. Ini kalau saya menggunakan Classroom dengan menggunakan akun pribadi ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, apa sih perbedaannya penggunaan Classroom dengan menggunakan akun pribadi dengan akun belajar? Itu Bapak Ibu ya.
Jadi kalau misalnya kita menggunakan akun biasa, bisa dilihat, ini saya buka akun biasa Bapak Ibu ya. Di Classroom-nya, di sini dia hanya ada nama kelas, kemudian dan kode kelas. Tapi, jika kita menggunakan akun belajar ya, Bu Emma ini bukan menggunakan akun belajar ya, Bu ya. Ini Bu ya. Jadi kalau kita menggunakan akun belajar, di sini terlihat perbedaannya, dia memiliki ada link Google Meet-nya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau menggunakan akun belajar ada link Google Meet-nya, sedangkan kalau menggunakan akun biasa dia tidak memiliki link Google Meet-nya. Oke, saya langsung saja bagaimana cara membuat kelas di Google Classroom, Bapak Ibu ya. Jadi setelah Bapak Ibu tadi, sebenarnya di sini ada titik 9 ya. Di titik 9 ini Bapak Ibu bisa klik langsung Classroom-nya di sini ya. Otomatis Bapak Ibu akan masuk ke dalam akun Classroom yang Bapak Ibu miliki di sana. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Di sini bagaimana cara kita membuat kelas ya. Yang pertama, untuk membuat kelas, Bapak Ibu bisa klik tanda plus di pojok kanan atas. Ini ya di sini. Di sini ada pilihan apakah Bapak Ibu mau gabung ke kelas gitu ya, ataukah Bapak Ibu akan membuat kelas. Di sini saya akan praktekkan bagaimana caranya membuat kelas ya. Kita klik buat kelas. Nah, misalnya Bapak Ibu akan membuat kelas, misalnya kelas 10 IPS ya. PS1 misalnya. PS1. Di bagian ini Bapak Ibu bisa menuliskan mungkin tahun ajarannya boleh 2020, 2021. Mata pelajarannya bisa Bapak Ibu matematika ya. Atau mata pelajaran apa yang Bapak Ibu, misalnya di sini kita buat ruangnya ruang 1. Kalau sudah ditulis, Bapak Ibu bisa membuat klik buat. Kita tunggu. Oke, di sini otomatis Bapak Ibu sudah langsung di menu kelas yang Bapak Ibu buat. Nah, sekarang bagaimana caranya agar siswa Bapak Ibu bisa bergabung di kelas yang Bapak Ibu buat tadi ya, yang Bapak Ibu buat. Yang pertama Bapak Ibu bisa membagikan kode kelas ini, ya, kode kelas ini kepada kelas yang Bapak Ibu akan berikan. Bisa juga klik salin undangan. Di sini ya. Ulangannya. Ini bisa di-copy, kemudian bisa dikirimkan melalui WhatsApp, bisa seperti itu juga. Nah, otomatis di sana siswa kita bisa langsung login di kelas yang Bapak Ibu sudah buat. Itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita membuat kelas di Google Classroom? Kalau kita perhatikan di halaman pertama di Google Classroom di sini, di atas di sini ada forum, tugas kelas, anggota dengan nilai ya. Bapak Ibu bisa melihat di sini ada berapa jumlah anggota yang sudah login, misalnya di situ ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat, bisa menambahkan teman-teman satu sekolah Bapak Ibu untuk bergabung di sini dengan menambahkan emailnya sini ya, di sini. Jadi bisa diundang dengan mengetikkan emailnya, atau Bapak Ibu juga bisa mengundang siswanya satu-satu dengan dengan mengetik emailnya satu-satu di sini, atau tadi ya dengan menggunakan link undangannya, bisa dilihat di sini ya, dengan menggunakan link undangannya di sini bisa disalin, kemudian kita kirimkan ke grup WhatsApp atau email yang Bapak Ibu sudah miliki bersama dengan siswanya.
Oke, kita langsung ke tugas kelas. Di sini kita bisa membuat tugas kelas ya di Google Classroom. Kita klik buat, tanda plus buat. Di sini ada pilihan, ada menu pilihan, ada tugas, kemudian tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, atau topik, seperti Bapak Ibu ya. Seandainya Bapak Ibu ingin menambahkan tugasnya, Bapak Ibu bisa klik di sini ya, di sini. Tapi sebelumnya kita buat dulu folder yang mau Bapak Ibu buat, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama kita buat dulu topiknya ya, topik yang akan kita buat. Misalnya Ibu buat topik materi, kita buat topik materinya. Kita ditambahkan di sini. Kemudian kita juga bisa tambahkan lagi, misalnya di sini kita buat topiknya, misalnya adalah latihan. Tambahkan lagi. Bapak Ibu juga bisa membuat topik, misalnya ulangan harian. Dan seterusnya sampai kira-kira topik yang menurut Bapak Ibu dianggap perlu. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa men-share tugas ke siswa, seperti itu ya, tugas ataupun materi ke siswa. Di sini sama seperti tadi, bahwa kita klik tanda plus di sini ya, kemudian kita klik tambah tugas ya, tambah tugas. Bapak Ibu bisa menambahkan misalnya materi yang pertama tentang dimensi 3. Kita tulis, di sini ada tulisan ya, ada judul. Tapi Bapak Ibu bisa menulis dimensi 3. Kemudian petunjuk, Bapak Ibu bisa memberikan perintah kepada siswa dengan menuliskannya di sini. Silahkan pelajari materi berikut ini. Nah, di sini materinya yang Bapak Ibu akan share bisa Bapak Ibu tambahkan melalui Google Drive. Ini ya, bisa juga melalui upload file, bisa juga melalui link, gitu ya. Bisa juga Bapak Ibu di sini menambahkan video dari YouTube ya. Bisa juga Bapak Ibu lampirkan item yang baru, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, misalkan di sini saya mau menambahkan materi dari Google Drive, berarti kita klik Google Drive, kita cari, kita tunggu, kita klik Drive saya. Di sini kita pilih materinya. Kemudian kita pilih, kita sisipkan. Nah ya, di sini ada pilihan di mana siswa hanya dapat melihat saja, kemudian siswa dapat mengedit file, siswa juga dapat buat salinan untuk setiap siswanya, seperti itu ya. Jadi maksudnya di sini kalau misalnya Bapak Ibu memilih siswa dapat melihat file, berarti di sini siswa hanya bisa melihat saja tanpa bisa mengedit file tersebut. Sedangkan jika Bapak Ibu mengeklik siswa dapat mengedit, maka file yang Bapak Ibu berikan kepada siswa ini, di sini saya berikan dalam bentuk PowerPoint, siswa dapat mengeditnya atau mengubahnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan Google Slide, misalnya Ibu memberikan tugas kepada siswanya, Bapak Ibu memberikan tugas kepada siswanya di Google Slide, di sana siswanya bisa langsung mengerjakan soal-soal tersebut di Google Slide-nya. Dengan syarat di sini Bapak Ibu harus memberikan menu edit ya, menu edit. Jadi siswa dapat mengedit file. Jadi di sini otomatis siswa dapat mengedit filenya, jadi langsung menjawab di situ. Jadi kalau misalnya kita memberikan satu soal di slide pertama, mungkin slide 2, 3, 4 sampai slide ke-30-nya itu jawaban siswa, seperti itu ya. Kemudian di sini juga siswa bisa membuat salinan untuk setiap siswanya. Di sini saya hanya memberikan siswa dapat melihat file saja ya. Nah, kemudian di kolom kanan bisa terlihat bahwa di sini saya memberikannya hanya untuk
kelas 10 IPS 1. Bapak Ibu juga bisa memberikan tugas ini langsung kepada beberapa kelas. Dengan cara misalnya klik kelas yang ini ya, sampai 5 kelas, sampai berapa kelas gitu. Bisa dipilih. Jadi di sini berarti materi yang diberikan ini bisa diberikan untuk beberapa kelas atau hanya satu kelas saja. Oke, saya hanya memberikan untuk satu kelas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mudah seperti itu. Kemudian apakah materi ini akan diberikan untuk kepada semua siswa atau hanya beberapa siswa? Mungkin di sini kita akan memberikan kepada sebuah siswa ya, maka saya akan klik semua siswa. Kemudian tenggat waktu, di sini di tenggat waktu ini Bapak Ibu bisa memberikannya materi ini, misalnya Bapak Ibu akan memberikan materinya pada hari Jumat, maka klik tanggal 17 September, waktunya sampai kapan Bapak Ibu bisa menentukannya, mungkin sampai jam 7 malam ya, 19.00 atau tanpa waktu boleh juga, seperti itu ya. Nah, di sini karena saya akan memberikan materi, maka topiknya, biar tadi kan kita sudah membuat topik ya, biar bagus, maka klik di buat topiknya, kita klik materi. Di sini otomatis materi tugas yang kita buat ini akan tersimpan di topik materi. Nah, kalau sudah sampai di sini, baru kita klik tugaskan, kalau memang sudah akan diberikan untuk ditugaskan, atau bisa klik simpan atau keluar dari Classroom ini ya, tugas ini, otomatis file atau data di Classroom ini akan tersimpan. Oke, di sini saya akan klik tugaskan. Ya. Nah, otomatis materi tadi yang sudah kita buat ada di topik materi di sini ya. Nih, ada di topik materi dimensi 3. Itu Bapak Ibu bagaimana caranya agar kita membuat tugas di Google Classroom. Nah ya, Bapak Ibu semuanya, di sini di Google Classroom ini, jika tugasnya sudah dikerjakan oleh siswa, kita bisa melihat, saya ke berapa nilai siswa yang sudah mengerjakan ya. Mungkin saya akan ke Classroom saya. Kita coba ke Classroom saya ya. Di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi seperti yang saya bilang bahwa di sini kita bisa menambahkan teman sejawat di Classroom kita. Ya, di sini kita bisa berkolaborasi pada saat memberikan materi, men-share materi kepada teman sejawat kita. Di sini terlihat siswa kita ada berapa jumlahnya ya di sini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ya, di sini terlihat mana siswa yang menggunakan akun belajar, mana siswa yang tidak menggunakan akun belajar. Ini akan terlihat di sini, terlihat jelas ya. Jadi kalau siswa menggunakan akun belajar, maka ada menu undang wali. Jadi di sini kita bisa mengundang wali murid siswa. Jadi kita bisa mengirimkan hasil pelajaran yang sudah diperoleh siswa selama pelaksanaan KBM di kelas. Ini ya, di sini. Nah, sedangkan kalau misalnya Classroom kita tanpa menggunakan akun belajar, maka otomatis dia tidak ada menu fitur undang wali. Seperti ini ya, terlihat antara Ajeng Mutia dan Aidil Hakim Ekli ini ya, terlihat di sini bahwa Ajeng Mutia dia tidak menggunakan akun belajar seperti itu. Oke, di sini kita bisa melihat nilai siswa kita ya di sini kita bisa melihat nilai siswa kita apakah ada atau tidak. Atau misalnya Bapak Ibu juga mau melihat ya, hasil dari soal-soal yang sudah dikerjakan oleh siswa kita, bisa dilihat di sini juga. Saya pilih dulu. Bisa dilihat di sini ada PR1 ya. Nah, kita lihat tugasnya di sini ya.
Nah, di sini kita bisa melihat apakah siswa sudah mengerjakan tugasnya atau belum. Ini kita lihat, ini ada yang sudah mengerjakan, ini ada yang belum mengerjakan. Ada juga yang mengerjakan soal-soalnya dengan diserahkannya tapi terlambat ini ya. Jadi ada komentarnya. Ini terlambat berarti belum saya koreksi Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau misalnya sudah kita koreksi, kita bisa mengklik nilainya di sini. Misalnya saya ambil di sini Atarik, saya koreksi dulu ya Bapak Ibu ya. Kita lihat nilainya, klik. Di sini kita bisa menilai. Misalnya dia dapat berapa nilainya ya, kita kembali. Nah, di sini kita bisa memberikan nilai si Atarik ini. Karena dia terlambat, mungkin saya beri nilai misalnya 80 aja. Gitu. Oke, dia akan menyimpan. Nah, sekarang nilainya sudah diserahkan kepada siswa. Itu Bapak Ibunya. Nah, sekarang bisa nggak kita menyimpan data ini? Ini belum saya serahkan tadi ya, belum saya serahkan. Excel seperti itu ya Bapak Ibu, mungkin lebih familiarnya dengan Excel seperti itu ya. Bisa. Jadi di sini kalau Bapak Ibu perhatikan, di sini kan ada tanda bintang ya. Nah, seperti ini kunci ini ya. Kita klik di sini. Bapak Ibu bisa melihat nilainya mau disimpan dalam bentuk apa. Di sini bisa disimpan dalam bentuk Google Spreadsheet, kemudian bisa juga kita download semua nilai sebagai CSV, bisa juga download nilai ini sebagai CSV saja. Misalnya di sini saya download sebagai spreadsheet ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini bisa terlihat data-data siswa kita, baik absensi maupun nilai ulangan-ulangan yang sudah dikerjakan oleh siswa kita. Jadi lebih mudah Bapak Ibu, nilainya sudah ada, kita juga bisa melihat nanti ada rata-ratanya itu ya. Jadi kita bisa membuat rata-ratanya di sini. Lebih mudah ya Bapak Ibu ya, jadi lebih enak seperti itu. Oke, saya kembali lagi ke kelas tadi. Itu tadi bagaimana cara mengoreksi, menilai hasil ulangan atau latihan tugas siswa kita di Google Classroom. Ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu juga misalnya karena kalau kelas Bapak Ibu kan terlalu banyak, Bapak Ibu bisa memilih tema dari kelas yang Bapak Ibu buat di sini ya. Nah, sedangkan menu di depan ini merupakan menu sapaan seperti di kelas yang Bapak Ibu sudah gabung di saya ya. Saya sudah menyapa Bapak Ibu semua di sini. Di sini juga bisa kita buat pengumuman seperti itu. Mungkin itu sekedar di Google Classroom ya. Selanjutnya, bagaimana kalau kita mau join di Google Meet? Bapak Ibu bisa men-share link ini, ya, share link yang ada di Google Meet di kelas kita ini ke siswa melalui email, Google Chat, ataupun WhatsApp ya. Atau kalau misalnya memang siswa tersebut sudah bergabung di kelas ini, siswa tersebut bisa langsung mengklik ini. Jadi kalau misalnya siswa Bapak Ibu sudah mengklik ini, dia otomatis akan langsung join di Google Meet-nya. Itu Bapak Ibu ya. Akan join di Google Meet-nya seperti yang terlihat sekarang ini. Nah, di Google Meet-nya ini, di sini kita akan gabung sekarang, kita coba. Ya, nah, Bapak Ibu, saya langsung ke Google Meet ya. Bisa juga Bapak Ibu membuat di kalender, mengatur waktu di kalender. Kapan saja Bapak Ibu akan melakukan Google Meeting di Google Calendar bisa ya. Bisa juga kalau memang Bapak Ibu sudah membuat classroom tadi, langsung klik di link yang tadi ya. Nah,
Setelah kita join di Google Meet, di sini ada menu-menu fitur yang bisa Bapak Ibu lihat ya. Di sini ada seperti mikrofon. Ini berarti suara kita ya di sini ya. Jika seperti ini tanpa tanda silang, maka suara mikrofon ini akan aktif. Jika kita ingin tidak mengaktifkannya atau memute-kannya, maka kita cukup klik tanda merah di sini. Di sini juga ada kamera, bisa kita matikan kameranya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu. Kemudian di sini ada angkat tangan, ya angkat tangan. Kemudian di sini juga kita bisa mempresentasikan materi kita, bisa melalui seluruh layar jendela atau melalui jendela atau tab seperti itu ya. Seperti yang saya lakukan sekarang, saya sedang mempresentasikan materi dengan menggunakan tab ini ya, tab jendelanya. Ibu Yunita, mohon maaf. Iya Bu. Ibu Yunita, mohon maaf, sepertinya share screen-nya masih di Google Classroom sehingga para peserta tidak bisa melihat apa yang sedang Ibu paparkan. Mungkin bisa di-change untuk Oke. share Masih di screen-nya. Google Classroom ya Terima Ibu ya? kasih, Ibu Yunita. Iya. Oke, saya mute-kan dulu ya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Oke, saya coba share di tab baru aja ya. Di tab baru. Oke, tadi saya sudah ke Google Classroom. Di Google Classroom tadi kan kata saya seperti yang saya bilang bahwa di sana sudah ada link Meet-nya yang bisa langsung kita klik di sana otomatis kepada siswa. Atau bisa juga Bapak Ibu klik di Google, klik Google Meet ya. Google Meet. Google Meet. Kemudian kita pilih googlemeet.com tadi. Nah, di sini kita bisa membuat rapat baru atau kita mau join dengan menggunakan kodenya, Bapak Ibu ya. Ini sudah ada ya Bu Putri ya? Share screen saya Bu Putri. Iya, Ibu Yunita sudah tampil untuk share screen-nya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa membuat rapat untuk nanti. Bisa kita buat di sini ya. Di sini juga ada menu pilihan. Kita bisa buat mulai rapat instan atau kita mau menjadwalkan di Google Calendar. Misalnya saya mau menjadwalkan di Google Calendar, maka kita klik jadwalnya di Google Calendar seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat judul, misalnya kelas 10, misalnya seperti itu ya. Kapan Bapak Ibu mau melakukan Google Meet-nya? Misalnya kita akan melakukan Google Meet-nya pada hari Rabu, hari ini ya, hari ini. Dari jam berapa? Misalnya saya mau mengadakan Google Meet-nya dari jam 2, misalnya dari jam 2.30 sampai dengan jam 3.30, seperti itu ya. Nah, di sini maka bisa, di sini juga ada menu pilihan, izinkan tamu mengubah acara. Sebaiknya tidak usah ya, mengundang orang lain melihat daftar menu. Oke, kalau sudah kita simpan, Bapak Ibu ya. Nah, lihat di sini ada persiapan belajarnya ya. Kelas 10. Nah, kalau sudah, kita bisa klik di sini, Bu. Ya, kan ini sudah kita jadwalkan, otomatis di Google Calendar kita, jadwal meeting kita sudah tersimpan. Karena saya tadi membuatnya pada saat pukul 2.30, maka otomatis dia akan memberikan reportnya ya di handphone kita ataupun
di email kita seperti itu Bapak Ibu ya. Kita tinggal klik, maka kita tinggal bergabung di Google Meet seperti ini. Sama link Google Meet-nya tadi kita share juga kepada siswa Bapak Ibu ya. Kita gabung sekarang. Kita gabung. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu, di Google Meet, ini saya sudah ke share screen Google Meet ya Ibu Putri. Ibu Putri. Ini masih tampilan home-nya dari Google Meet. Masih home ya, agak emat ya. Mungkin ada baiknya Ibu Yunita bisa share Windows ya. Kalau misalkan share tab, takutnya hanya satu tab aja yang ke-share. Tapi kalau misalkan Ibu Yunita bisa Windows, ya. share Windows, mungkin pergerakan-pergerakan setiap tabnya bisa tampil. Lebih cepat ya? Iya, benar. Oke, saya coba stop share. Ini Bu Putri sudah muncul ya? Mungkin masih loading di saya. Saya coba cek. Oke, loading ya. Oke. Streaming kita ya. Ya, di streaming juga belum tampil. Sambil kita menunggu ya Ibu ya, bagaimana untuk para peserta, apakah mungkin sudah biasa ya menggunakan Google Meet atau Google Classroom, tapi mungkin masih belum banyak yang menggunakan Google Classroom dengan menggunakan akun belajarnya ya Bu ya. Iya, saya sedikit memberikan kesimpulan dari penggunaan akun belajar di Google Classroom karena manfaatnya itu sangat luar biasa ya Ibu Yunita. Ada sedikit perbedaan dari akun Gmail biasa dengan akun Google akun belajarnya. Terutama pada akun belajar itu di Google Classroom-nya memiliki satu link Google Meet ya. Benar ya Bu Yunita ya? Jadi satu link itu hanya satu link, tapi kita bisa gunakan setiap hari jika kita ingin melakukan pertemuan dengan para anak didik kita. Seperti itu. Benar tidak Ibu Yunita? Iya, benar sekali Ibu Putri. Kita tidak perlu lagi membuat link pertemuan atau jadwal pertemuan setiap harinya, tapi di Google Classroom itu sudah terjadwal secara otomatis seperti itu. Nah, kemudian pada tugas ya, pada tugas itu jika kita menggunakan akun belajar ya, setiap anak didik itu memiliki salinan tugas. Benar ya Ibu ya? Iya, tugas yang diberikan oleh guru itu tidak terganti. Maksudnya setiap siswa memiliki salinan. Mereka bisa langsung mengisi di sana tanpa mengubah main tugasnya ya, tugas utamanya ya Ibu ya. Jadi sangat hemat sekali kalau misalkan kita menggunakan akun belajar di Google Classroom. Nah, dan juga kita di Google Classroom juga bisa menambahkan tugas sekaligus, apalagi buat Bapak Ibu guru yang mengajarkan di banyak kelas, terutama seperti guru mapel ya, biasanya itu mengajarkan lebih dari 3 kelas. Jadi kita tidak usah membuat kopian setiap kelasnya, tapi kita buatkan di satu kelas, kemudian kita bisa share ke seluruh kelas yang kita ajar. Benar ya Ibu Yunita? Wah, luar biasa sekali. Ya, ini baru sekelumit manfaat dari Google Classroom dengan menggunakan akun belajar. Nah, dan juga ada sedikit perbedaan juga di Google Classroom jika para anak didik menggunakan akun belajar ya. Jadi setiap wali dari anak didik yang menggunakan akun belajar itu bisa masuk ya, bisa mengontrol anak didiknya di Google Classroom-nya. Benar tidak, Bu? Iya. Jadi dan juga kita bisa mengelola nilai yang sudah kita input di Google Classroom dan kita bisa download ya, kita download sebagai
Google Spreadsheet sehingga bisa kita olah nilainya. Ya seperti itu ya, itu sedikit kesimpulan dari perbedaan antara Google Classroom dan Google Classroom menggunakan akun belajar dan menggunakan akun Gmail biasa. Nah, bagaimana Ibu Yunita? Apakah sudah bisa? Kita lanjut untuk Sudah, Bu, ya? materi Sepertinya, Bu, ya? Meet-nya. Nah, ini udah masuk tampilan Google Meet-nya. Silahkan Ibu Yunita, kita lanjut. Oke, Bu. Ya, terima kasih Bu Putri. Semoga Bapak Ibu semua masih tetap semangat ya, stay di sini untuk mengikuti pengimbasan kita. Oke, Bapak Ibu tadi, jadi kalau misalnya kita sudah ke Classroom, tadi perbedaannya seperti yang sudah dijelaskan Ibu Putri ya, bahwa kalau kita menggunakan akun belajar, bahwa Google Meet-nya otomatis sudah ada di Classroom. Jadi siswa cukup tinggal langsung mengeklik ya, akun belajar kita tadi ya, Google Meet-nya. Nah, kalau kita sudah klik, nanti diminta bergabung, otomatis dia akan tampil ke menu seperti ini. Di sini di bawah sekali Bapak Ibu bisa melihat ada menu-menu mikrofon. Ini ya, ini mikrofonnya mau kita mute-kan atau mau kita aktifkan. Kemudian ada menu kameranya seperti ini. Ini maka kameranya saya matikan ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini juga ada menu angkat tangan. Jika misalnya Bapak Ibu ingin bertanya tanpa menggunakan mic ya, menggunakan pesan ya, mungkin diangkat tangan seperti itu ya. Kemudian di sini juga kita bisa men-share screen ya. Share screen-nya bisa menggunakan seluruh layar Anda, jendela atau tab. Seperti yang saya lakukan sekarang, saya sedang melakukan share screen menggunakan tab ya. Tab, saya tetap pakai tab Bu Putri. Kemudian di titik 3 di sini Bapak Ibu ada menu-menu kalau misalnya kita mau mengajar yang memerlukan papan tulis, ternyata di Google Meet ini ada. Dan satu lagi kelebihan kalau kita menggunakan Google Meet dengan akun belajar, di sini kita ada rekam rapat. Kalau tidak menggunakan akun belajar, dia tidak ada rekam rapat. Benar nggak Bu Putri? Bu Putri? Halo Bu Putri? Ya, betul sekali Bu. Ternyata di akun belajar itu kita bisa rekam rapat ya. Tapi pernah juga saya menggunakan akun Gmail itu tidak ada rekam rapat. Iya, ternyata luar biasa ya manfaatnya akun belajar ini untuk pemanfaatan kita di pembelajaran. Jadi saya pernah Bu Putri kan pada saat pelaksanaan pembelajaran saya coba buka menggunakan Google Meet-nya menggunakan akun biasa. Saya cari-cari di mana rekam rapatnya ya, di mana rekam rapatnya. Oh, setelah saya cek, oh ternyata untuk akun biasa di Google Meet dia tidak ada rekam rapatnya. Jadi yang ada rekam rapat hanya di akun belajar itu. Di sini kita juga bisa mengubah tata letak, Bapak Ibu ya, semuanya. Kita bisa mengubah tata letak kita, apakah mau bentuknya otomatis seperti ini, milih seperti apa. Kemudian tampilannya pun bisa di Oke, di titik 3 ini Ibu ya. Di titik 3 ini kita juga bisa mengubah latar belakang. Seperti yang Bapak Ibu lihat, saya tidak menggunakan background yang dari yang telah kami buat ya. Kenapa? Karena ada beberapa laptop atau komputer yang memang speednya tidak bisa seperti
Halo, tes. Ibu Yunita, halo, tes. Ibu Widuri, apa sepertinya Ibu Yunita terpental ya, keluar ya? Iya Ibu, sepertinya Bu Oh, saya Yunita kira keluar tadi nih. jaringan saya yang sedikit lemot. Nah, jadi waktu kita sudah cukup ya untuk materi pertama ini. Seharusnya tadi sudah memasuki jam 14.40 ya Ibu Yunita. Karena materi kita masih ada yang akan kita bahas tentang Google Sites yang akan disampaikan oleh Ibu Widuri. Nah, jadi untuk pemanfaatan Google Classroom dengan menggunakan akun belajar dan Google Meet, ya Bapak Ibu, nanti materinya mungkin bisa di-share oleh Ibu Yunita di Google Classroom. Bagaimana Ibu Yunita? Apa kita bisa langsung lanjut? Atau buat para peserta, apakah ada pertanyaan atau masih bingung dalam penggunaan Google Meet dan Google Classroom untuk akun belajarnya? Sepertinya Bapak Ibu ini sudah sepertinya udah biasa ya Ibu Putri ya dengan Ya, menggunakan sepertinya Google sudah Meet dan biasa. Google Classroom. Ini saya mau memberikan materi lagi bagaimana cara membuat Google Form. Tapi sebenarnya karena keterbatasan waktu ya Ibu. Karena waktunya terbatas ya Bapak Ibu, mungkin Ibu Yunita nanti bisa dibikin seperti tutorial, nanti bisa di-share di peserta ya. Ya Ibu Yunita, bagaimana Ibu Yunita? Siap Bu Putri. Oke, siap. Baiklah, terima kasih Ibu Yunita, narasumber hebat kita hari yang pertama ini, karena materinya yang sangat luar biasa yang bisa kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran kita ya. Kemudian tadi juga Google Meet, sedikit saya memberikan konklusi atau kesimpulan ya. Di Google Meet ini kita bisa menggunakan penjadwalan di Google Calendar. Jadi semuanya itu tersita ya Ibu ya. Jadi semuanya bisa masuk di Google. Nah, kemudian sama seperti platform yang lainnya, platform meeting lainnya, di Google Meet ini memiliki 3 fitur ya Ibu untuk share screen-nya. Ada share window, kemudian ada share tab, dan share yang lainnya juga. Dan juga kelebihannya ya, perbedaannya dengan menggunakan akun biasa itu di Google Meet, jika kita menggunakan akun belajar, kita bisa merekam layar ya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan akun Gmail itu belum ada ya Ibu ya saat ini untuk rekam layarnya. Rekam layar dan ada langsung link meet-nya Bu ya. Iya, betul sekali. Nah, di sini mungkin ada 2 pertanyaan, tapi mohon maaf sekali karena waktu kita sangat terbatas untuk masalah Google Meet dan Google Classroom ya Bapak Ibu, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Yunita di luar dari streaming kita. Bagaimana Ibu Yunita? Ya, Bu. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Yunita atas pemaparannya tentang Google Classroom dan Google Meet. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu pembuatan website sekolah dengan menggunakan Google Sites yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita, Ibu Widuri. Bagaimana Ibu Widuri? Apakah sudah siap untuk pemateri hari ini? Siap Ibu. Oke, alhamdulillah siap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja simak pemaparan dari Bu Widuri. Kepada Ibu Widuri, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Putri atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Iya, apa kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat ya. Dan saya harap Bapak Ibu masih semangat untuk mengikuti kegiatan pada sesi kedua ini, yaitu membuat website menggunakan Google Sites. Oke, langsung saja saya share screen ya Bapak Ibu. Oke, baik. Sudah tampil ya Ibu Putri? Ya, Ibu Widuri sudah mulai tampil. Oke, baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Widuri Deasari, saya guru di SD Negeri 111 Palembang. Nah, saya adalah Google Certified Educator. Kemudian di sini ada sosial media saya, bisa Bapak Ibu add, follow. Kemudian saya juga punya YouTube channel yaitu Wonderful Class.
Di sini saya membagikan video pembelajaran dan juga video tutorial tentang penggunaan Google Workspace for Education ini. Jadi bisa Bapak Ibu subscribe dan cek ya video yang ada di YouTube saya. Oke, seperti yang sudah diberitahu tadi, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang membuat website dengan Google Sites ya. Oke, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan website. Sudah sering kali Bapak Ibu membuka website pembelajaran, kemudian website lain-lainnya melalui laptop, melalui HP gitu kan. Nah, terkadang kalau saya misalnya buka website gitu, saya suka pikir, gimana sih ini ya buat websitenya, keren banget sih ini. Kayaknya susah ini buatnya gitu kan. Apalagi saya nggak pernah les komputer gitu, nggak pernah belajar IT, aduh nggak bakal bisa itu kan buatnya. Atau mungkin kalau Bapak Ibu ada yang sudah pernah mencoba membuat website, boleh tulis ya di kolom live chat ya, bagaimana pengalamannya membuat website gitu kan. Oke, kalau menurut saya tuh membuat website itu susah banget Bapak Ibu, apalagi untuk kita orang awam seperti ini. Nah, tapi dengan Google Sites itu, wah, sangat teramat mudah Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar sama-sama ya, cara membuat website menggunakan Google Sites. Oke, nah apa sih Google Sites itu? Oke, Google Sites adalah sebuah aplikasi Google untuk membuat situs atau website yang menarik dengan cepat dan mudah tanpa perlu menguasai ilmu pemrograman atau coding. Wah, Bapak Ibu keren banget kan? Jadi tanpa perlu kita bisa tahu apa itu coding, kemudian mengenal bahasa pemrograman gitu kan, kita bisa membuat website ternyata. Oke, lagi kalau misalnya biasanya kalau yang coding itu kita mesti belajar dulu gitu kan, kursus dulu atau harus kuliah dulu tuh di jurusan IT seperti itu. Nah, sekarang nggak perlu, dengan Google Sites siapapun bisa membuat website dengan mudah. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal drag and drop gitu ya, atau tarik, lepaskan, pindahkan, lepaskan, edit gitu-gitu aja Bapak Ibu. Ya langsung saja kita coba praktikkan ya. Oke, pertama Bapak Ibu silakan buka laman awal Google ya. Kemudian login menggunakan akun Belajar ID. Setelah itu di sini di icon aplikasi Google atau titik 9, nah di sini Bapak Ibu bisa mencari sites ya, mencari icon sites, kemudian bisa langsung Bapak Ibu buka sites. Oke. Nah, ini adalah halaman awal sites ya. Jadi Google Sites ini menyediakan beberapa template yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ya tinggal kalau misalnya mau pakai template, jadi tinggal edit aja. Susunannya sudah ada, seperti itu tinggal edit isinya aja. Ini ada template untuk kelas, klub, portofolio, kemudian untuk acara. Nah, di sini kita akan mempelajari membuat website awal ya, dari website kosong Bapak Ibu. Biar kita mengenal dulu fitur-fiturnya, basic-basicnya dari awal. Oke, kita klik yang kosong atau blank ya. Oke. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini adalah tampilan awal dari situs website kita. Oke, di sini terdapat judul Bapak Ibu, judul dokumennya. Jadi website ini nanti akan tersimpan otomatis ke dalam drive kita. Jadi untuk memudahkan kita mencari dokumennya, kita bisa membuat judulnya. Misalnya judulnya website sekolah. Nah, oke. Kemudian di sini adalah area website kita. Ya, di sini Bapak Ibu bisa menuliskan judul. Kemudian di sini, di sebelah kanan ini ada 3 pilihan menu. Menu pertama ada menu sisipkan atau insert. Di sini Bapak Ibu bisa menyisipkan atau menambahkan berbagai pilihan menu seperti teks, gambar, kemudian dapat menyusun tata letaknya, dan menambahkan berbagai pilihan untuk diletakkan di area website ini. Kemudian ada juga pilihan menu halaman. Nah, halaman ini untuk mengatur menu-menu yang ada pada website kita. Kemudian ada menu tema. Di sini kita bisa merubah tema atau tampilan dari website kita. Oke. Pertama langsung saja kita coba membuat judul halaman ya. Di sini kita coba membuat website sekolah. Oke, misalnya judulnya nama sekolah saya, SD Negeri 111 Palembang. Nah, di sini ketika Bapak Ibu mengetik judulnya, dia langsung ada tampilan ini. Bapak Ibu bisa mengubah font, kemudian mengubah ukurannya. Di sini juga bisa cetak tebal,
cetak miring, garis bawah, kemudian di sini untuk warna teks. Di sini juga Bapak Ibu bisa menyisipkan link dan mengatur rata kanan kiri dan sebagainya. Oke, misalnya kita ubah tulisannya, kita pakai Comic Sans MS. Kemudian untuk ukurannya bisa kita pilih 52 misalnya. Cetak tebal, oke. Saya mau ganti tulisan deh, Bapak Ibu ya. Bisa nih, banyak pilihannya nih. Saya railway, saya pilih tebal. Oke, nah seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, di sini, header ini, tempat judul ini, kita juga bisa mengubah gambar background dari header ini. Bisa Bapak Ibu lihat di sini ada tulisan ubah gambar. Oke, bisa kita klik. Kita bisa pilih gambar yang tersedia di sini. Nah, ini ada gambar yang disediakan oleh Google Sites. Bebas ya, kita mau pilih yang mana. Misalnya ini. Oke, kita pilih. Nah, dia otomatis akan berubah Bapak Ibu background dari headernya. Kemudian, atau kalau misalnya Bapak Ibu mau mengupload gambar sendiri misalnya, kita bisa klik upload. Saya ulangin ya, klik ubah gambar, kemudian pilih upload. Oke, di sini saya cari gambarnya. Misalnya di sini saya coba, oke, sembarang ya Bapak Ibu ya, misalnya yang ini. Oke, open. Tuh, dia otomatis nanti berubah gambarnya sesuai yang kita inginkan. Kemudian di sini ada reset. Reset ini untuk menghapus background-nya. Tuh, berubah lagi dengan tampilan awal. Kemudian, kita pilih lagi. Misalnya di sini juga Bapak Ibu bisa mengupload gambarnya dari Google Drive, Bapak Ibu. Nih, kalau misalnya ada fotonya dari Drive, bisa Bapak Ibu tambahkan langsung. Misalnya ini. Nah, sudah berubah ya Bapak Ibu. Jadi ini saya buat background-nya itu menggunakan foto sekolah saya. Oke. Nah, kemudian di sini ada pilihan jenis header. Apa sih jenis header? Nah, di sini bisa kita coba. Kalau sampul, dia akan besar seperti ini headernya. Kemudian ada spanduk besar, dia seperti ini. Kemudian spanduk, atau hanya judul. Jadi judulnya saja, nggak ada gambar. Kita pilih yang spanduk saja. Oke. Nah, di sini kita sudah menambahkan. Kemudian, kalau misalnya kita lihat di sini, Bapak Ibu, ketika kita mengarahkan kursor ke judul sites ini, di sini ada pilihan tambahkan logo. Jadi kalau misalnya sekolah Bapak Ibu memiliki logo, bisa kita tambahkan di sini Bapak Ibu. Kita klik, kemudian kita upload logonya. Oke, karena sekolah saya tidak punya logo, jadi saya pakai logo Tut Wuri Handayani ini ya Bapak Ibu, Kemdikbud. Kita pilih, kemudian pilih. Oke, itu silang. Oke, nah di sini tampil logonya. Seperti itu. Ini ada halaman depannya, judulnya yaitu nama sekolah, SD Negeri 111 Palembang. Kemudian, nah kita bisa menambahkan di sini, menambahkan isinya. Ada pilihan tata letaknya, bisa kalau Bapak Ibu mau seperti ini, kemudian atau ada konten yang seperti ini, bisa semua Bapak Ibu coba ya. Misalnya saya klik yang ini. Oke. Jadi ketika saya klik, otomatis area yang di sini akan berubah Bapak Ibu. Keren banget kan? Misalnya sini saya buat pengumuman nih. Pengumuman. Misalnya ya, pelaksanaan. Bisa kita tambahkan teksnya. Misalnya pelaksanaan PTM terbatas di SD Negeri 111 Palembang mulai diadakan dari tanggal misalnya pengumumannya itu saya buat pelaksanaan PTM terbatas di SD Negeri 111 Palembang mulai diadakan tanggal 13 September 2021. Nah, di sini bisa ditambahkan gambarnya Bapak Ibu. Saya pilih gambar. Saya pilih gambar yang ini gambar yang dari Drive ya Bapak Ibu. Kemudian bisa juga kita upload, itu yang ada, jadi kita mengupload gambar yang tersedia di laptop kita.
Oke, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Oke, open. Nah, jadi di sini sudah ada gambar, kemudian kita bisa tambahkan teks juga. Kalau Bapak Ibu mau ada 3 gambar, bisa pilih yang ini. Seperti itu. Nah, bisa ditambah lagi seperti ini. Oke, nah, kemudian di sini, ketika kita klik ini, di sebelah kirinya ada pilihan lagi. Oke, di sini ada tulisan latar belakang bagian nih. Bisa kita pilih. Oke, ketika kita pilih penekanan 1, dia akan berwarna seperti abu-abu misalnya. Kemudian kita juga bisa memilih yang ini, jadi warna biru. Kemudian bisa juga kita ganti gambar. Oke, misalnya gambarnya tadi kita pakai yang dari tersedia di Google Size, misalnya kita pilih yang ini. Oke, tuh bisa berubah Bapak Ibu otomatis ya. Kita pilih yang polos saja ya, lebih cantik. Nah, kemudian, ini ada pilihan menduplikasi bagian. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat bagian yang sama seperti ini, susunannya bisa langsung klik duplikasi bagian. Nah, dia akan double jadi. Kemudian di sini juga ada hapus. Kalau dirasa tidak perlu bagian ini, bisa langsung kita hapus klik yang ini. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita bisa coba juga di sini. Di sini kan saya memasukkan satu gambar ya Bapak Ibu. Ternyata di sini di Google Size ini kita bisa memilih banyak gambar gitu digeser-geser. Nah, di sini kita pilih carousel gambar. Kita sisipkan gambar. Kita pilih jadi beberapa gambar, misalnya ini. Saya mau pilih ada 4 gambar. Open. Kemudian sisipkan. Oke, nah di sini dia tampilnya. Di sini bisa kita lihat dia ada 4 titik, berarti ada 4 gambar. Oke, ini bisa kita hapus misalnya kalau nggak mau. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk mengundo, misalnya mengembalikan langkah kita yang awal tadi, bisa kita urungkan ini. Di atas sini kita bisa klik undo, seperti itu. Oke, nah kemudian, kalau di atas ini bisa Bapak Ibu lihat ya, di sini ada tulisan pratinjau. Di sini kita bisa mereview bagaimana hasil pembuatan website kita. Bisa kita lihat dulu nih, seperti apa ini. Kita klik ya, pratinjau. Nah, ini SD Negeri 111 Palembang, kemudian di sini pengumuman. Nah, di sini juga ada pilihannya. Kita mau melihat di layar besar atau bagaimana tampilan dia ketika di tablet. Nah, seperti ini tampilan ketika di tablet. Kemudian ini adalah tampilan ketika di HP. Nah, Bapak Ibu. Seperti itu. Oke. Ini kita hapus dulu ya. Oke, misalnya di sini saya juga di sini juga kita bisa menambahkan banyak nih Bapak Ibu. Ada YouTube, kemudian kalender, peta, dokumen, slide, spreadsheet, formulir, diagram, dan lain-lain. Bisa semua Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan peta nih ya, misalnya saya contohkan di sini, peta. Oke, kita tambahkan lokasi sekolah kita misalnya. SD Negeri 111 Palembang. Oke, klik. Nah, dia langsung mengarahkan ini ke alamat sekolah saya. SD Negeri 111 Palembang. Langsung saja kita pilih. Nah, langsung tampil lokasi sekolah kita. Jadi kalau misalnya orang yang melihat website ini ingin tahu di mana lokasi sekolah kita, bisa langsung lihat di Maps ini. Di sini bisa kita tambahkan judul misalnya di sini. Lokasi SD Negeri 111 Palembang. Oke. Nah, di sini juga bisa kita atur lagi. Ukurannya mau berapa, misalnya 24. Oke, bold gitu. Kalau diganti lagi tulisannya, misalnya saya ganti railway tadi. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sangat mudah bukan? Jadi, semuanya bisa Bapak Ibu mau pilih menu yang mana, tinggal pilih aja, kemudian diklik, akan langsung tampil di area layar website ini. Kemudian saya contohkan lagi, misalnya kita buat teks saja ya. Nah, di sini misalnya informasi dan kontak. Biasanya kalau di website sekolah kan suka ada ya email gitu misalnya. Email sekolah. Bisa Bapak Ibu tambahkan saja diketik.
Kemudian misalnya nomor telepon. Oke, nah seperti itu. Tinggal kita atur lagi. Tulisannya mau bagaimana, ukurannya mau bagaimana Bapak Ibu. Bisa lagi nih. Terlalu besar ya. Oke, saya pilih 24 lagi, kemudian bold. Nah, jadi ini bisa kita samakan juga di sini latar belakangnya bisa kita ganti. Tadi saya pakai penekanan 1. Oke. Yang ini juga bisa kita ganti latar belakangnya. Nah, jadi seperti itu. Kita sudah dapat nih halaman awal website sekolah kita. Jadi di sini ada judulnya, kemudian di sini saya masukkan pengumuman, kemudian di sini lokasi, di sini informasi dan kontak. Oke, nah selanjutnya kalau mau tambah menu bagaimana Bu Widuri? Nah, oke ini kan menu halaman awal ya. Nah, kita pilih di sini Bapak Ibu di halaman. Di sini di bawah ini ada tanda tambah, bisa kita tambahkan. Misalnya menu selanjutnya adalah profil sekolah. Selesai, oke. Nah, di sini maka akan ada menu baru, menu yang kedua yaitu profil sekolah. Kemudian judulnya juga langsung berubah nih Bapak Ibu, langsung berubah jadi profil sekolah. Kemudian kita selain menambahkan menu, kita juga bisa menambahkan sub menu. Jadi misalnya di profil sekolah ini ada bagian-bagian lainnya lagi. Bisa kita klik di titik 3 sebelah kanan ini, kemudian kita tambahkan sub halaman. Oke, misalnya kalau di profil sekolah itu ada sejarah singkat, misalnya. Sejarah singkat. Oke, selesai. Nah, jadi dilihat kan di sini ada perbedaannya nih. Ini menunya, kemudian yang sejarah singkat adalah submenunya. Kita tambah lagi submenu yang lainnya lagi. Misalnya visi dan misi. Visi dan misi. Oke, selesai. Nah, jadi seperti itu. Ketika Bapak Ibu klik di sini, dia ada pilihan dua submenunya, yaitu sejarah singkat dan visi misi. Kemudian kita bisa tambah lagi halaman baru, misalnya kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah. Oke. Kita tambah lagi, apalagi ya, prestasi sekolah misalnya. Oke, selesai. Nah, jadi seperti itu. Ketika kita mau menambahkan menu baru, kita bisa pilih di halaman, kemudian klik tanda tambah yang ada di bawah halaman baru. Kita masukkan judul halamannya. Kemudian untuk menambahkan subjudul, kita klik menu yang kita ingin tambahkan subnya, kemudian klik titik 3, kita pilih tambahkan sub halaman. Jadi seperti itu. Oke, kita sudah dapat nih ada halaman muka, kemudian profil sekolah, prestasi sekolah, kegiatan sekolah. Misalnya di profil sekolah kita pilih sejarah singkat. Kalau misalnya kita mau menambahkan lagi tadi, kita mau menambahkan tulisan atau gambar, bisa lagi kita pilih tata letak di sini. Kita mau yang kayak mana tata letaknya, misalnya yang ini. Oke, di sini kita tambah lagi gambar, misalnya gambar sekolah. Cari di drive saya misalnya ini. Oke. Nah, setelah itu bisa kita klik di sini, sejarah singkat, sejarah SD Negeri 111 Palembang. Tanya apa di sini? Kita tulis misalnya SDN 111 Palembang. Didirikan pada misalnya. Oke, misalnya seperti ini ya Bapak Ibu. Bu Putri, apakah terdengar suara azan di sini ya? Ya, Bu Widuri, di tempat saya juga sedang azan. Kita mungkin ada baiknya mendengarkan azan terlebih dahulu ya Ibu, Bapak Ibu, peserta. Oke, baik Setelah Ibu. itu nanti kita boleh lanjut kembali.
Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini sudah saya tambahkan isi dari sejarah singkat sekolah saya. Sini ada gambar, kemudian di sini sejarahnya. Oke, selanjutnya pada menu visi dan misi. Nah, jika Bapak Ibu ingin menambahkan lagi isinya, bisa dipilih dari sini. Oke, apa misalnya mau teks saja, tinggal ditambah di sini visi Negeri 111 Palembang. Kemudian apa misalnya ya, visinya ditambahkan, bisa tambahkan teksnya. Itu. Kemudian misalnya di prestasi kegiatan sekolah. Oke, nah misalnya kalau Bapak Ibu ingin merubah susunan menu ini, Bapak Ibu tinggal ditarik aja nih. Nih. Kemudian ini juga bisa kita geser ke sini. Oke, dia akan menjadi Nah, dia berubah ya. Tadi kan saya prestasi sekolah dulu, baru kegiatan sekolah. Nah, di sini saya ubah jadi kegiatan sekolah dulu. Oke, misalnya kegiatan sekolah kita tambah lagi. Nah, kalau misalnya nih, saya mau nambahin YouTube, bisa Bapak Ibu. Di sini kita langsung klik aja YouTube, kemudian kita cari. Misalnya di sekolah YouTube sekolah saya ya. Kita tulis judul video YouTube-nya, kemudian nama channelnya, pokoknya yang lengkap ya Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak lengkap, dia tidak akan muncul biasanya. Oke, nah yang ini videonya, oke kita pilih. Nah, di sini sudah saya masukkan nih, video MPLS. Bisa kita tambahkan judul. Nah, di sini kan saya ingin menambahkan judul, tapi kotak yang ini ada di bawah. Gimana ya memindahkan di atas ini? Tinggal kita tarik aja Bapak Ibu, tinggal kita drag aja, kemudian drop, kita lepasin. Itu aja, makanya kata saya tadi membuat website di Google Search ini tinggal drag and drop. Nah gitu maksudnya, tinggal kita tarik aja, kemudian lepasin. Oke, saya di sini kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Oke. Dan seperti itu, kita ubah lagi tulisannya sama Bapak Ibu. Kemudian kita mau tambahin lagi nih. Misalnya kita pilih yang ini nih Bu Widuri. Nah, di sini ada 2 tampilan. Nah, kita bisa tambahin gambar di sini, bisa tambah YouTube juga, kalender atau peta. Misalnya kita pilih gambar aja ya dari laptop mungkin ya. Oke, misalnya saya pilih gambar yang dari drive saya ya. Oke. Saya mau tambah ini misalnya. Oke, sisipkan. Mau tambah gambar yang lain lagi, misalnya gambar yang ini. Boleh Bapak Ibu. Tuh. Kalau ini tadi kita tulis di sini apa? Workshop pembuatan media pembelajaran. Oke, jadi bisa Bapak Ibu tambahkan isinya sebanyak apapun ya. Bisa di sini, di tata letak ini kita pilih. Atau kalau mau menambahkan YouTube secara langsung, klik yang ini. Kemudian kalau mau menambahkan dokumen, bisa pilih yang ini. Oke, bisa Bapak Ibu otak-atik gitu ya. Oke, nah di sini biar lebih rapi, kita bisa tambah pemisah ya Bapak Ibu. Nah, di sini pemisah, jadi kayak ada garis gitu. Oke, nah tema juga bisa kita ubah. Misalnya kita mau temanya kayak gini. Nah, dia otomatis seperti ini, kegiatan sekolah. Oke, ini pemisahnya tadi. Kemudian ini prestasi sekolah. Oke, dia berubah kan Bapak Ibu jadi seperti ini ya. Kalau misalnya mau tema yang gini, nah dia akan seperti ini munculnya. Kita atur juga warnanya, mau kuning, hijau gitu, abu-abu. Nah, jadi di Google Sites ini sudah disediakan. Tinggal Bapak Ibu pilih mau yang mana. Misalnya di prestasi sekolah, saya tambahkan karusel gambar deh. Oke, upload gambar, kemudian nih, sini saya ada 2 gambar. Open, sisipkan. Oke, nah di sini ada 2 titik, berarti di sini sudah terdapat 2 gambar. Nah, gimana kita mau melihatnya? Kita lihat di sini, preview.
Kita lihat layar besar. Nah, kalau kita menambahkan karusel gambar tadi, maka akan ada tanda panah ke kiri dan ke kanan untuk Bapak Ibu menggeser fotonya. Nah, seperti itu. Itu fungsi dari karusel gambar tadi. Oke, misalnya kita sini kita tambahkan lagi teks. Bisa. Prestasinya itu lomba O2SN tingkat kecamatan Sako misalnya. Kita ubah lagi. Bisa ubah font lagi Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian kalau mau kita pindahkan tinggal di drag lagi, kemudian drop. Udah deh Bapak Ibu. Nah, di sini kita sudah buat tadi halaman muka atau home gitu ya, beranda, kemudian menu profil sekolah, kemudian sudah ada juga menu kegiatan sekolah. Kemudian di sini juga ada menu prestasi sekolah. Jadi bisa Bapak Ibu tambahkan berapa banyak pun menunya di tab halaman sini ya. Oke. Selanjutnya nih Bapak Ibu, kalau kita mau melihat keseluruhan dari hasil website kita, bisa tadi lihat di sini ya, di pratinjau. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin mengajak rekan kerja Bapak Ibu untuk mengedit size ini bersama-sama, bisa Bapak Ibu. Kita klik ini, icon yang di atas ini ya. Kelihatan tidak nih, saya perbesar. Oke, nah kita klik icon itu, bagikan dengan orang lain. Kemudian kita tambahkan emailnya. Misalnya saya mau nambahin Ibu Rindi nih untuk jadi editor. Nah, di sini bisa kita pilih Bu Rindi sebagai editor. Klik ini. Kalau misalnya kita cuma minta Bu Rindi untuk ngelihat websitenya aja, kita pilih yang ini, pengakses lihat saja. Kita coba jadi editor saja ya Bapak Ibu. Kemudian kita kirim. Nah, jadi pemberitahuannya akan muncul ke email Ibu Rindi. Kemudian bagaimana kalau kita mau mempublikasikan website ini gitu kan? Nah, bisa kita klik di sini Bapak Ibu, publikasikan. Nah, kita klik, kemudian kita tambahkan alamat webnya. Jadi untuk Google Sites ini dia tersedia untuk alamat web itu https://google.com/guru.sd.belajar.id. Kalau misalnya akun belajar ID Bapak Ibu SMP, berarti dia guru.smp.belajar.id. Kemudian di bagian akhirnya kita tambah, misalnya SDN 111 Palembang. Oke. Bisa kita publikasikan langsung. Nah, jadi ketika kita share link yang tadi, maka orang lain bisa melihat website kita. Nah, di sini ketika menambahkan kolaborator tadi bisa Bapak Ibu edit ya di sini. Nah, kalau di sini ada tulisannya situs yang dipublikasikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia SD, berarti hanya guru atau siswa dengan akun @guru.sd.belajar.id dengan akun belajar.id domain SD yang bisa membuka website ini. Nah, kalau Bapak Ibu yang punya akunnya SMP atau SMA tidak bisa membuka website ini. Nah, jadi di sini harus kita atur Bapak Ibu. Kita pilih setelan publik. Oke, selesai. Seperti itu, publikasikan. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengatur setelannya ya. Kalau kita mau mempublikasikannya, di sini tadi kita sudah dapat linknya. Oke. Sekarang saya buka nih link. Saya buka websitenya. Klik. Oke, nah seperti ini tampilan dari websitenya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau membagikan websitenya ke siswa atau ke wali murid gitu ya, bisa membagikan link yang sudah kita publikasikan tadi. Nah, maka mereka bisa melihat website kita seperti ini. Ini halaman mukanya, tadi lokasi, kemudian informasi dan kontak, kemudian ini ada profil sekolah. Oke, ada sejarah singkat, bisa diklik. Ini seperti ini tampilannya. Kemudian di sini bisa kita lihat juga visi dan misi. Kemudian di sini kegiatan sekolah. Di sini tadi sudah saya tambahkan ini MPLS. Kemudian ini ada kegiatan workshop.
Kemudian di sini prestasi sekolah. Oke. Nah, jadi ini adalah tampilan website yang bisa dilihat oleh orang lain. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Wah, ternyata sangat keren ya Bu Widuri ya pemanfaatan Iya. site ini dengan membuat website dengan Google Site itu bisa lebih praktis karena fitur-fitur dalam sites-nya sudah disediakan padahal fitur-fiturnya itu sangat keren ya Ibu Widuri. Jadi kita nggak perlu lagi tuh input dari mana atau mendownload template dari luar seperti Blogspot ya Bu ya. Dan Iya, juga betul karena Google Sites ini terintegrasi dengan Google, jadi seluruh atau semua fitur-fitur Google itu bisa langsung kita import atau kita masukkan ya, seperti Google Maps, Google Calendar kalau misalkan kita mau masukkan, kemudian YouTube, dan bisa juga Google Form atau fitur-fitur Google yang lainnya bisa kita input ke dalam sites kita tadi. Dan tentu saja kita tidak perlu takut untuk kehilangan media kita jikalau tiba-tiba kita close dari Windows kita, karena Google Sites ini secara otomatis akan menyimpan hasil dari setiap perubahan yang sudah kita buat di Google Sites. Betul ya Ibu Widuri seperti itu? Iya, betul sekali Ibu. Otomatis dan tersimpan. Iya, betul sekali. Dan juga kita tidak dalam membuat sites ini kita juga tidak sendirian. Kita bisa mengajak teman dalam untuk berkolaborasi. Jadi kita tidak harus kita sendiri. Kita bisa mengajak teman kita, bisa boleh 1 atau 2 atau lebih. Untuk seluruh guru di sekolah kita pun kita bisa mengajak untuk membuat Google websites ini. Dan juga pemanfaatan sites ini gratis ya Ibu Widuri ya? Iya, benar? Gratis. Betul Ibu. Gitu. Nah, ini ada satu pertanyaan Ibu Widuri dari Bapak Oni Kuswara. Bisa langsung saja ke pertanyaan ya Ibu Widuri? Iya, boleh Ibu. Nah, di sini Pak Oni Kuswara bertanya, Ibu Widuri perlu beli domain dan hosting tidak buat publish website-nya. Bagaimana Ibu Widuri? Oke, jadi kalau Google Sites ini kalau misalnya kita publish itu kita hanya bisa men-share linknya. Jadi orang yang punya linknya itu yang bisa membuka website itu. Nah, kalau misalnya untuk muncul di pencarian Google gitu ya, bisa kita atur di sini. Tapi caranya juga lama Bapak Ibu ya. Oke, misalnya di sini saya share screen dulu. Oke, di sini setelan, kemudian di analisis. Nah, di sini kita harus aktifkan analisis, kemudian kita harus menghubungkan dengan Google Analytics ya. Step by step-nya lebih panjang lagi Bapak Ibu bisa pelajari di sini. Bisa Bapak Ibu klik di sini. Sekali, karena itu termasuk dengan search engine-nya di Google ya Ibu ya. Jadi dengan kita mengetikkan kata kunci secara otomatis nanti website yang kita buat di sites ini langsung muncul di pencarian Google. Nah, itu rentetannya itu sangat panjang. Kita harus jelasin hari ini. Jadi bisa belajar otodidak atau nanti bisa japri deh Bu Widuri buat pembelajaran analistiknya ya Bu Widuri ya. Karena Bu Widuri ini YouTuber hebat loh, karena subscribernya udah banyak banget. Masih belajar luar biasa, Masya Allah. Jadi ternyata banyak para peserta yang terkesima dengan pemaparan Ibu Widuri, karena hari ini materinya memang sangat keren ya Ibu Widuri dalam pembuatan website. Mungkin tidak semua orang bisa membuat website ya. Iya. Tapi dengan Google Sites ini pemanfaatannya bisa kita gunakan dalam pembelajaran kita, tidak hanya dalam pembuatan website sekolah, tapi kita juga bisa memanfaatkan dalam penyampaian materi ke anak didik kita, gitu ya Bu Widuri. Iya, betul. Bagaimana Ibu Widuri, karena waktu kita sudah lebih sedikit dari rundown acara. Iya, jadi kita bisa, apa ada tambahan Bu Widuri? Iya, sedikit ya Ibu Putri ya. Jadi dengan Google Sites ini kita tidak hanya buat website sekolah, tapi kita juga bisa menyampaikan materi pembelajaran ya sebagai media pembelajaran kita kepada siswa. Misalnya Bapak Ibu ingin menjelaskan tentang sistem pernapasan pada makhluk hidup. Nah, bisa Bapak Ibu buat di website situ, kemudian ada pilihan menunya, misalnya sistem pernapasan pada manusia, sistem pernapasan pada hewan, kemudian ada lagi menu kuis misalnya atau video seperti itu. Bisa ditambahkan di website.
Oke, jadi caranya juga mudah ya Bapak Ibu ya, tinggal di drag drop tadi, nggak perlu Bapak Ibu paham tentang coding dan sebagainya. Iya, Oke, betul itu sekali. Bu Jadi kita Putri. tidak perlu tuh main coding-coding, kita harus Iya. masukin link embednya YouTube buat masukin ke Mhm. dalam blog, atau kita harus menggunakan animasi-animasi, karena di Google Classroom ini, di Google Sites ini maaf, itu sudah tersedia semua template-template yang sangat keren deh. Makanya Bapak Ibu peserta silakan dicoba pembuatan websitenya, karena ini sangat bermanfaat untuk pembelajaran kita. Iya, Oke, Bu betul. Widuri, apa masih ada penambahan? Oke, cukup Ibu untuk materi Google Sites-nya. Oke, karena banyak sekali ya di sini para teman-teman peserta itu terkesima. Wah, Bu Widuri keren, penyampaian hari ini sangat luar biasa. Saya pun juga kalau misalkan bisa diibaratkan itu sudah terlove-love gitu ya sama Bu Widuri hari ini, dan juga Ibu Yunita, karena pemateri kita hari ini tuh sangat hebat dan sangat luar biasa, dan materinya juga sangat-sangat keren. Baiklah, para peserta, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan ya Ibu Yunita dan Ibu Widuri. Jika ada kesalahan yang dari awal acara hingga penutupan, kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun. Dan untuk acara selanjutnya kami akan serahkan kepada Ibu Juwairiyah. Pada Ibu Juwairiyah kami persilakan, dan terima kasih ya banyak atas waktunya. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kita hari ini yang telah memberikan materi yang sangat menarik. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang hebat yang telah berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan selama 2 hari. Semoga materi yang diberikan bisa diimplementasikan di sekolah masing-masing. Dan kami juga dari UPTD BTKIP Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mengajak Ibu, Bapak Guru apabila ada masalah terkait materi-materi yang telah disajikan selama 2 hari ini, silakan bisa juga mendatangi ke UPTD kami kalau ada masalah, sehingga bisa kami bantu dengan datang langsung ke sini di Jalan KS Tubun nomor 2 sebelah samping SMA 15 Palembang. Demikian, saya juga sebagai host mengucapkan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhirnya, minum sirup dengan selasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Rindi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Juria, kepada narasumber yang hebat, dan juga pada moderator yang luar biasa. Dan kami juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Yuspardia Harun selaku pengawas Dinas Pendidikan Kota Palembang yang sudah bersedia hadir di Google Meet ini. Terima kasih Ibu. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta yang sudah masih standby ya mengikuti pelatihan kita mengenai Google Classroom dan juga Google Sites. Luar biasa sekali materi kita hari ini. Baik Bapak dan Ibu semua, sebelum kita menutup Gmeet kita hari ini atau live streaming YouTube kita hari ini, kami ingin memberikan beberapa pengumuman terkait mekanisme pengerjaan tugas yang ada di Google Classroom Bapak dan Ibu semua. Jadi seperti ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah mendapatkan kelasnya masing-masing, mohon kesediaannya kepada Bapak dan Ibu untuk masuk ke Google Classroom-nya sesuai dengan pembagian trainernya. Lalu yang kedua, jika Bapak Ibu tidak menemukan nama Bapak Ibu pada pembagian trainer tersebut, mohon kesediaannya kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi form data peserta tambahan yang sudah kami share pada grup WhatsApp. Nah, untuk Google Classroom bagi peserta tambahan, insya Allah paling lambat akan kami share pada malam hari nanti, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untuk yang ketiga, di Google Classroom pastilah Bapak dan Ibu telah melihat banyak sekali tugas-tugas yang sudah diberikan oleh trainernya masing-masing. Perlu kami sampaikan bahwa tugas-tugas yang sudah diupdate oleh trainer tersebut tidak wajib dikerjakan, karena kami menyadari bahwa Bapak dan Ibu guru semua pastilah memiliki tugas-tugas lain selain menjadi guru, pasti memiliki amanat lain. Oleh sebab itulah Bapak Ibu, kami menyesuaikan
sehingga Google Classroom-nya, tugas-tugas di sana itu tidak wajib dikerjakan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat contoh dari Google Classroom yang ada di pembagian Renar. Di sini kan ada unit 1, unit 2, dan unit 3. Tugas-tugas itu kami ingatkan sekali lagi tidak wajib dikerjakan, sifatnya hanya opsional saja. Jadi sesuai dengan konsep kita, pelatihan kita hari ini yaitu konsep Merdeka Belajar, jadi Bapak Ibu bisa belajar dimanapun, kapanpun, sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu semua. Nah, untuk sertifikat Bapak Ibu, yang ini diwajibkan, yaitu untuk mengisi ujian kompetensi. Ujian kompetensi terdiri dari 3 bagian, yaitu ujian kompetensi untuk guru, yang kedua ujian kompetensi untuk admin dan kepala sekolah, dan yang ketiga adalah ujian kompetensi bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun pembelajaran. Jadi, nanti Bapak Ibu silakan mengisi ujian kompetensi sesuai dengan kriteria Bapak dan Ibu semua. Jika Bapak Ibu mengisi ujian kompetensi, jika Bapak Ibu adalah seorang guru, maka Bapak Ibu bisa mengisi ujian kompetensi dengan yang bentuk guru, format guru. Lalu misalnya Bapak Ibu adalah seorang operator atau kepala sekolah, maka Bapak Ibu juga bisa mengisi ujian kompetensi untuk guru dan untuk admin dan juga kepala sekolah. Dan jika Bapak Ibu tidak memiliki akun pembelajaran, dengan catatan Bapak Ibu tidak memiliki di sini, yang pertama, dikarenakan Bapak Ibu sudah terdaftar di Dapodik, akan tetapi setelah dicek oleh operator, akun Bapak Ibu belum keluar. Yang seperti itu. Lalu yang kedua, jika Bapak Ibu berasal dari TK dan juga madrasah, karena dari TK sedang dalam proses untuk penerbitan dari akun pembelajarannya. Sama juga seperti pengawas dan juga dari dinas kota. Sekarang masih dalam proses untuk penerbitan akun pembelajarannya. Dan yang ketiga, jika Bapak Ibu berasal dari madrasah, karena untuk akun pembelajaran hanya diberikan dari Kemendikbudristek, sedangkan madrasah itu dari Kementerian Agama. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kami akan membuat video tutorial mengenai mekanisme kegiatan pelatihan kita hari ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi, mohon kalau seandainya Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan berikan pertanyaannya pada Google Classroom-nya. Nanti insya Allah pada waktu-waktu tertentu akan kami coba jawab. Seperti itu. Jadi bagi yang tidak ada namanya di Google Classroom, silakan mengisi form peserta tambahan supaya nanti kami bisa mendata untuk dibuatkan Google Classroom selanjutnya. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebagai untuk closing statement, bagaimana mungkin kita mau mendengar terlebih dahulu closing statement dari Ibu Yuspardia Harun. Bu, bagaimana menurut Ibu pelatihan kita hari ini, Ibu? Ya, terima kasih Bu Rindi diberi kesempatan ini untuk menyampaikan kesan ya. Bisa didengar Bu suara saya? Bisa Bu, jelas sekali. Ya, oke. Saya senang sekali. Saya itu berusaha mengikuti terus setiap ada webinar atau workshop tentang Google Classroom, Google Meet ya, aplikasi-aplikasi canggih-canggih sekarang ini, karena mohon maaf saya ini produk lama jadi memang belum begitu akrab dan familiar dengan aplikasi-aplikasi seperti ini. Kalau melihat rekan-rekan guru yang sudah memahami dan bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan aplikasi ini di pembelajarannya untuk melengkapi perangkat-perangkat pembelajarnya, waduh keren sekali ya. Sepertinya kalau melihat sajian dari para narasumber tadi, sepertinya tidak sulit gitu ya. Fitur-fiturnya sudah tersedia semua, tinggal lagi kita harus memahami bagaimana tahapan-tahapan menggunakannya. Saya senang sekali, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk ikut. Masya Allah. Itu Ibu Rindi. Ya. Iya, terima kasih Ibu Yus atas kesan-kesannya terhadap pelatihan kita hari ini. Benar sekali ya Bu, sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi. Apalagi melihat Ibu yang masih semangat, kami pun tambah semangat Ibu. Jadi iya, kami mau terus belajar, tidak mau kalah sama Ibu pokoknya. Jadi ya. Bapak dan Ibu semua di sini jangan merasa menyerah atau merasa aduh saya tidak bisa, karena kalau kita ada niat tentu pasti ada jalan juga. Seperti itu Bu Ibu ya? Iya, betul sekali. Iya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Mungkin dari narasumber lain juga atau dari moderator ada ingin memberikan closing statement sebelum kita tutup Jimit kita hari ini? Tidak ada?
sementara tidak ada Bu Rindi. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, baiklah Bapak dan Ibu semua, kegiatan pelatihan kolaborasi Merdeka Belajar untuk mewujudkan Sumsel Maju kita cukupkan hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber, terima kasih kepada Ibu Yus, dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru hebat se-Indonesia yang sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan pelatihan kita hari ini. Terima kasih semuanya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kegiatan pelatihan kita ini bisa meningkatkan silaturahmi dan tentu saja meningkatkan kapabilitas kita menjadi seorang guru. Saya Rindi Eka Putri dan bersama rekan-rekan lainnya mohon undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya. Ya, izin live. Mohon izin live, Ibu. Iya.